api doa mulai menyala di setiap distrik, pasti akan ada reaksi yang akan muncul di muka bumi ini, karena itu merupakan sarana yang dipakai untuk memurnikan umat Tuhan. Hari ini saya mau membawa satu berita yang perlu untuk kita renungkan, yang kita perlu waspadai dalam hidup setiap kita. Oleh karena di saat kita sekarang berjalan di dalam pengurapan daripada Pentakosta yang ketiga, saudara ingat? Pentakosta ketiga ditambah dengan setiap distrik. Itu ternyata sudah ada anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam menyalakan api di setiap distrik tempat tinggal mereka. Bahkan saya dengar berita ada anak-anak yang bingung, aku ini tinggal di distrik mana? Yang penting saudara di Hong Kong ya. Udah jangan bingung, nyalakan melalui api doa pujian dan penyembahanmu. Dan hal itu akan membuat suasana yang ada di Hong Kong ini jadi enggak sama. Perhatikan apa yang terjadi. Sehingga pada waktu kita melihat reaksi daripada pencurahan Pentakosta yang ketiga dengan nyala api doa kita di setiap distrik, akan terjadi hal-hal yang akan muncul melalui kehidupan setiap kita, yang perlu kita ngerti, yang perlu kita waspadai. Seperti di Hong Kong ini, kita ini kan sering mendapatkan tanda di lantai bawah ada T1. Kalau tandanya ke atas itu artinya akan naik. Betul? Berarti kita mulai waspada, bahkan bisa memberikan reaksi sebelum waktunya tiba. Contohnya kalau mau naik T8, wah bentar lagi libur nih pulang gitu kan. Bayangin, baru tanda sudah membuat kita sukacita. Ya. Atau cepat-cepat pulang, jangan sampai nanti nggak ada kendaraan. Itu merupakan langkah-langkah yang perlu kita kerjakan, melihat sinyal, lihat tanda yang diberikan. Dan hari ini saya ingin membagikan pada saudara tanda melalui Maleakhi pasal yang ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penajam. Stop dulu di sini. Ayat pertama, perhatikan. Aku menyuruh utusanku, akunya huruf besar, utusanku huruf besar. Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ia ini karena di sini huruf besar semua, harusnya ia mempersiapkan jalan di hadapanku ini huruf kecil. Berarti utusan Tuhan itu enggak berhak pakai huruf besar. Ada utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu nanti mendadak akan masuk ke dalam baitnya. Nah saudara, dengan kata lain mungkin kita bisa pakai ada utusan Tuhan yang disuruh kampanye duluan. Kampanye memberitahu persiapan di mana kehidupan manusia perlu untuk mengerti dan perlu untuk mewaspadai. Karena apa? Waktu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Tuhan yang datang itu kalau ketemu nggak mungkin bisa tahan. Karena dia akan duduk, ya, dia akan duduk seperti ya, tukang pemurni logam.
Saudara, saya ambil satu bagian ini untuk supaya bisa bercerita lebih dalam lagi. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Goalnya adalah untuk membuat orang-orang nanti pada waktu mempersembahkan korban kepada Tuhan itu mempersembahkannya dengan benar, yaitu mulai memurnikan kita. Kata duduk itu menggambarkan ditunggu, saudara. Saya kalau kerja dengan komputer menunggu, ya saya duduk. Kalau saya jalan-jalan gitu kan, pasti nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ini membutuhkan waktu. Akan ada waktu yang mana Tuhan izinkan melalui utusan yang Dia kirim tadi, yaitu memperingatkan setiap kita. Kita harus sampai kepada satu level di mana kita harus nantinya memberikan persembahan korban yang benar kepada Tuhan. Enggak boleh sembrono, enggak boleh sembarangan, bahkan prosesnya seperti audisi. Dilatih, disiapin, dites terus menerus hari lepas hari dalam training itu, maka tiba waktunya baru mereka akan ditugaskan. Dari cerita ini saudara, saya ingin bagikan pada saudara, utusannya itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita mengerti di dalam pencurahan Pentakosta ketiga, api doa mulai menyala di setiap distrik, pasti akan ada reaksi yang akan muncul di muka bumi ini. Karena itu merupakan sarana yang dipakai untuk memurnikan umat Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, dikatakan di situ ia mentahirkan orang Lewi. Ada berapa banyak orang Lewi di sini? Angkat tangan. Yo, angkat tangan. Saya bikin kalimat yang berbeda. Memang kadang-kadang loadingnya agak lama. Orang Lewi itu adalah orang yang ada di rumah Tuhan, yang tugasnya adalah suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ada berapa banyak di ruangan ini yang suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Angkat tangan. Sekali lagi, nggak boleh diturunkan ya. Ada berapa banyak di ruangan ini yang suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Coba tinggi-tinggi. Jangan diturunkan ya. Tuhan buat yang nggak angkat tangan biar dibikin antri duluan. Biasanya kalau antrinya didulukan kan seneng. Biasanya kalau antrinya didulukan kan seneng. Yang ya itu yang ngaku Lewi apa enggak tadi? Kalau saya renungkan memang betul. Nanti kita kalau bersama dengan Tuhan, namanya memuji, menyembah Tuhan aja enggak tahu caranya bagaimana bisa ada di sana. Ya, nggak mungkin. Maka perlu untuk kita di sini di bumi ini diaudisi, dites, dilihat sampai sejauh mana keberadaan kita. Kalau diumpamakan emas, sampai sejauh mana kemurnian kita pada waktu kita menunjukkan kasih dan kerinduan untuk melayani akan Tuhan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini kita lihat bahwa mendadak Tuhan itu datang. Kalau Tuhan datang itu mendadak, enggak ada kesempatan lagi untuk kita berubah. Oleh karena itu dengar, ini ada utusannya. Dan utusannya itu di depan saudara. Sedang ngomong, mengingatkan kepada saudara. Saya ingatkan ya, bahwa akan ada ujian yang mana melalui api yang turun tadi membuat kita semakin dipersiapkan
untuk memurnikan motivasi kita mengiring akan Tuhan. Sebagai orang Lewi, orang yang dengan DNA pray, praise and worship, maka kita perlu memahami hal-hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena orang mencari Tuhan itu motivasinya memang bermacam-macam. Kalau seandainya saat ini dibukalah hati kita di hadapan Tuhan, maka ada yang datang karena punya masalah. Tuhan, utangku nggak lunas-lunas. Doa supaya dilunasi. Nggak usah ngaku. Ya, tapi juga ada yang sedang khawatir, Tuhan, pacarku sedang di-add sama temen deketnya. Loh, kan ada kan yang demikian. Nah, ada yang punya keluarga sedang bermasalah. Ada yang kondisinya sedang sakit. Mungkin sebelahmu nggak tahu loh, sebelahmu itu sakit apa, nggak ngerti kan. Tetapi Tuhan kita melihat setiap hati. Nah, menghadapi situasi yang bikin panas, menghadapi situasi yang membuat kita jadi nggak enak, membuat situasi di mana kita ini mengalami satu kondisi dites bagaimana kita sebagai orang Lewi itu merespon. Kalau di bumi itu lulus, maka di sana juga pasti akan lulus. Kalau di bumi lolos, puji Tuhan masih ada kesempatan untuk lulus di sana. Tahu bedanya lulus dan lolos? Lolos itu nyaris, saudara. Jadi hari ini kalau kita mendengar firman ini, mari kita perlu untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Karena pada waktu diproses, itu yang terjadi adalah akan dipisahkan antara emas yang murni dengan logam yang kurang mulia. Coba di ruangan ini ada yang pakai emas 18 karat. Yang ada coba ngaku 18 karat. Iya. Mau pengen yang 24 enggak? Kepengen ya. Nah, kok enggak ditukar ke 24? Mana? Oh, emas putih. Saya percaya kalau di sini namanya emas tuh yang dicari yang 99,99999% itu harganya lebih. Nah, bagaimanakah cara untuk memurnikan? Panasnya harus lebih tinggi, harus lebih lama. Sehingga orang yang memurnikan logam ini akan memisahkan. Pada waktu ada yang kotor, ada yang enggak mulia, itu pasti akan dipisahkan. Daripada emas yang nantinya akan sampai kepada level 24 karat. Itulah yang akan dipakai, itulah yang akan dipersembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kita perlu untuk simak, kita perlu untuk melihat motivasi kita. Pada waktu kita mencari Tuhan, waktu kita menghampiri Tuhan, kelihatannya sama, tetapi waktu diproses akan terlihat sampai sejauh mana kemurnian kita. Ya. Di mana orang yang mengiring akan Tuhan itu dites. Yang tahu persis sebetulnya siapa? Kita. Contoh yang saya ingin coba berikan kepada setiap kalian yang ada di tempat ini. Kalian punya majikan. Ya, bagi yang kerja di tempat-tempat rumah orang Hongkong. Pernah nggak dibentak? Saya ingin tanya, kalau dibentak, ya, dimarahin, padahal saudara itu nggak salah, tapi disalah-salahin. Kira-kira reaksi saudara apa? Haleluya, puji Tuhan,
atau nutupnya pintu lebih keras dikit. Duer itu. Sampai pernah ada cerita pintu kulkas copot. Ajaib kan? Ajaib. Nah, dalam keadaan seperti itu reaksinya bahwa kita merasa diri kita benar dan kemudian disalah-salahin, maka kita serasa punya hak untuk melakukan pembelaan dengan gorengnya mungkin lebih keras suara gitu kan. Padahal firman Tuhan katakan kasihilah baik hendaklah engkau tunduk kepada Tuhanmu baik yang bengis maupun yang ramah kan. Semua tetap harus tunduk. Dan dalam keadaan seperti ini kalau saudara di luar masih suka ngomongi majikan. Oh, mbokku neng omah. Loh, padahal masih mau kerja di sana loh. Tapi ngomongnya tidak ada duanya. Bahkan ada yang berani tak terminate nanti. Yang diterminate bukan yang kerja, tapi yang mempekerjakan itu mau diterminate. Iya. Nah, hal-hal semacam ini pada waktu kita menemukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan menemukan dirinya ada sesuatu yang tidak murni, yang enggak layak untuk dibawa masuk, dipersembahkan kepada Sang Raja. Cerna sebentar. Bagian kita pada hari-hari ini adalah menemukan apa yang masih tidak mulia, apa yang kotor, yang tertinggal, dan itu akan nampak pada waktu api itu turun memproses setiap saudara dan saya. Keadaan inilah yang perlu untuk cek dan reject. Ini waktunya kita harus serius. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang akan bisa melihat Tuhan. Kita enggak layak untuk menghampiri Allah jikalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dan merupakan perkara yang sekarang ini utusannya datang dan sekarang ada di hadapan saudara yang memberitakan bahwa bisa mendadak Tuhan datang. Kalau Tuhan datang gak ada satupun yang tahan dan gak ada lagi kesempatan untuk berubah. Mari cek dan reject. Kalau saudara punya pekerjaan, ada bos di atasnya saudara. Dan kemudian saudara mulai mengatakan lain yang jelek tentang dia. Perhatikan. Bahwa orang yang menganiaya pun Tuhan perintahkan untuk, orang yang menganiaya kita Tuhan perintahkan untuk apa? Memberkati. Nah, kalau kita enggak lakukan berarti kita belum menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Ada yang nggak ngerti angkat tangan sekarang. Ini gambaran kehidupan kita. Menyenangkan hati itu sebetulnya nurut. Saya kalau suruh seseorang pergi dan nggak nurut, rasanya walaupun dia walaupun dia pada akhirnya menyadari karena dia nggak nurut, dia mau lakukan lagi. Misalkan beli barang, beli barang ternyata nggak nurut seperti yang diminta, akhirnya mau beli lagi. Saya bilang nggak usah. Kenapa? Ketaatan itu ternyata lebih, nilainya lebih daripada persembahan kita. Oleh karena itu ketaatan kepada apa? Oh, sama saya aja juga nilainya tinggi, apalagi ketaatan kepada Tuhan. Kasihilah musuhmu, ampunilah orang-orang yang
Bayangin saudara, nanti di HMC, disitulah kita akan menemukan bagaimana banyak perkara yang akan terjadi dan itu semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya bisa ngomong begini, saya juga punya pengalaman saudara. Saya punya pengalaman itu, ya dulu pada waktu datang di Menara Doa, belum di SICC, tapi masih di kota Jakarta. Saya datang di satu gedung mall gitu kan, dan turun dari taksi ketemu teman. Nah teman saya tuh lihat saya tuh begitu lihat, loh Pak Bobi, gemuk ya sekarang? Saya berkata, ya memang iya kok. Itu baru turun dari mobil, masuk jalan ngelewati pintu mall, ketemu teman lagi. Lah Pak Bobi cek lemune. Itu saya loh ya. Ini saya kasih contoh supaya saudara jangan sampai niru-niru. Kita menuju ke ruangan ibadah. Masuk lift. Di lift ketemu orang lagi yang kenal saya. Lihat dari atas sampai bawah. Pak Bobi gemuk loh. Saudara tahu apa yang saya ngomong? Biarin. Tanya mami. Kamu tuh loh, dibilangin gemuk. Ya memang gemuk, biarin. Memang saudara, tekanan pertama waktu turun dari taksi masih empuk. Begitu masuk pintu mall kok agak keras sedikit, sampai di lift kepencet bener saya. Terakhir juga waktu saya minggu lalu pergi ke Indo, saya juga menghadapi komentar yang sama. Saudara tahu, saya bersyukur bisa berubah saudara. Orang ngomongnya tetap sama, Pak Bobi gemuk ya. Saya jadi ingat dulu saya bentak teman saya, biarin gitu. Aduh kenapa kok aku yang bentak ya. Loh memang iya kok. Kalau nggak mau diomongin gemuk ya kurusin badan. Berat ngurusin badan. Punya anak-anak suka memberi itu repot memang. Tuh diam semua kan. Saya nggak nyindir loh, bener loh. Kalau saudara mau sore boleh antri di dekat meja saya. Banyak makanan, anak-anak tuh suka memberi. Nanti kalau saya nggak mampu ya, saya nggak mungkin kalau bawa pulang itu seminggu saya nggak masak. Ya, nah, saudara, pada waktu saya diomongin demikian, Tuhan tuh ngerubah perkataan saya supaya jadi berkat. Ya, saya berkata iya. Datang lagi ngomong, Pak Bobi gemuk ya. Saya coba cari kalimat, saya kalau kurus jelek kok. Loh betul saya kalau kurus jelek. You know what I mean? Jadi saya coba memberikan penjelasan. Kalau coba saya turun 20 kilo. Ribut semua di sini. Mungkin pulang nggak dikenal sama jemaat lagi gitu saudara. Nah, dari keadaan seperti ini kita lihat bagaimana aslinya di dalam ini. Kalau kita menghadapi tekanan dan tekanan, kadang-kadang masih ada kekotoran yang muncul dari kehidupan kita melalui perkataan, melalui perbuatan kita. Oleh karena itu, yuk kita sedang berhadapan dengan utusannya, yaitu kampanye yang sedang terjadi. Kita perlu untuk masuk di dalam proses, di dalam pemurnian, supaya nantinya kita itu mempersembahkan kepada Tuhan dengan persembahan yang enggak cuma benar, tapi menyenangkan hati Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan.
Nah, saya tahu masing-masing punya cerita nggak sama. Mungkin saudara nggak gemuk, jadi nggak diomongin gemuk kan? Ya. Tapi cerita saudara itu seperti seakan-akan menyudutkan saudara, yang membuat saudara merasa tersinggung, merasa ya disalahkan. Oleh karena itu, coba selama ini reaksi kita seperti apa? Dan pada waktu kita menemukan masih ada hal-hal yang kotor, ada hal-hal yang perlu untuk dibersihkan dari hidup kita. Ini waktunya untuk kita terus di dalam menjangkau setiap jiwa, Jesus for everyone. Maka kita perlu untuk terus mempersiapkan diri agar persembahan kita ini menjadi benar dan menyenangkan hati Tuhan. Saja saudara naikkan sebuah lagu lama. Lagu ini merupakan lagu yang kalau nanti kita menyatu dengan syairnya, menyatu itu bahwa memang aku siap untuk dibersihkan Tuhan, aku siap untuk diproses. Jangan sampai aku sia-siakan waktu yang dilewati ini tanpa kita mengerti bahwa Tuhan sedang memproses, sedang memurnikan, sedang menyiapkan kita supaya nanti waktu mendadak Tuhan datang, kita membawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tundukkan kepala. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Kudus-Mu, ku siap.